Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Lagu anak-anak yang lagi seneng banget didengerin sama dinyanyiin sama anak saya. Saya juga sih yang ngajarin, dan ya memang sebenarnya itu apa ya, sebagai pengingat saya juga untuk jangan khawatir. Saya tahu masalah ke depan sangat banyak. Kemarin aja hampir perang dunia ketiga gitu ya. Saya sampai bikin konten ya untuk mempersiapkan keluarga saya, dan cukup khawatir gitu apa yang akan terjadi. Memang kita nggak lagi di daerah perang, kita ada di Indonesia, sangat jauh, dan negara kita pihaknya netral ya, nggak mihak ke sisi mana-mana gitu ya secara negara. Dan saya ngeliat bahwa dunia makin nggak nyaman dan makin nggak aman ya. Cuma setelah dipikir-pikir dan belajar sejarah gitu ya, memang dunia nggak pernah aman. Dari 1945 juga kerjaannya kan perang dunia kedua dan segala macam. Dari zaman opa-oma kita juga ya memang hidup nggak pernah bisa diduga. Dan lagu tadi yang diambil dari Mazmur 6 tentang hal kekhawatiran itu benar-benar jadi sesuatu yang mungkin harus setiap kita hidupi setiap harinya gitu. Karena saya kebetulan, karena saya ajarin lagu itu, terus saya juga main gitar, lagu itu dia jadi lagi seneng-seneng banget. Dan karena endingnya kalau lagi main gitar suka diulang gitu ya, kata Bapa di surga memeliharanya itu dalam banget. Dan namanya anak kecil, kadang lagi nggak jelas atau lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa nyanyi kan. Dan itu juga yang terjadi gitu sama hidup saya gitu. Pas saya lagi pusing, mikirin keuangan, mikirin bisnis, mikirin kerjaan, mikirin ya hidup yang terkesan berat dan segala macam, tiba-tiba dia kan dengan kencang-kencangnya nyanyi, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kayak tamparan keras banget buat saya. Udah gitu, pas saya, jadi konteksnya dulu nih, 3 hari yang lalu tuh, 4 hari kalau dari video ini diposting, 4 hari yang lalu saya baru aja mulai main threads-nya Meta gitu, yang Twitter-nya Instagram threads. Saya baru mulai nulis, dan saya nulis itu, lagu itu di thread saya. Dan untuk pertama kalinya, 1 hari itu non-stop saya dapat likes sampai hampir 300, yang nge-view sampai 6.000. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa dapat sekian banyak impression atau sekian banyak orang ngeliat tulisan saya dan nge-like apa yang saya lakukan gitu. Dan itu kayak Tuhan tuh ngingetin lagi lewat 299 orang yang nge-like konten itu, bahwa saya gak perlu khawatir. Bapak di surga pasti memelihara. Lewat entah itu bisnis kita, entah itu kehidupan kita, entah itu mungkin ada teman-teman yang lagi ngalamin penyakit atau gimana, gak usah khawatir. Dan khotbah di bukit itu lengkap banget gitu. Kita disuruh lihat burung di udara, nggak menanam, nggak menabur, tapi Tuhan beri makan. Kita disuruh lihat bunga bakung di padang, nggak memintal, tapi indah begitu luar biasa. Masa iya kita anaknya dia, yang dia begitu cintai, yang begitu disayangi, yang dia tahu kebutuhan kita, masa iya kita nggak dicukupin?
kita semua tahu Tuhan itu baik. Tapi kadang kita kelakuannya nih suka lupa kalau Tuhan itu baik. Tuhan juga ngingetin untuk kita punya iman seperti anak kecil. Sayangnya, di saat kita terbentur masalah-masalah di dunia, contohnya deh, misalnya nggak bisa makan gitu. Kita tahu, kita tinggal di rumah bapak kita yang dimana makanan selalu tersedia. Tapi kita kabur ke tetangga depan, bilang minta makanan, karena kita belum melihat bapak kita bawain kita makanan. Konyol kan? Tapi ya itu pribadi saya masih sering lakuin juga gitu. Kayak Tuhan kok susah banget sih punya iman, Tuhan kok susah banget sih nggak khawatir tuh susah banget gitu. Kok susah banget sih ngelakuin ini semua, padahal secara konsep, secara teori ya, setelah dianalogikan, setelah dilogikakan gitu ya, kok iya ya, kok saya ngelakuin itu ya, padahal kan harusnya begini ya. Cuma nyatanya memang iya, mungkin kayak Rasul Paulus bilang juga gitu, daging lemah. Emang kitanya aja manusia kadang-kadang suka, tanda kutip, maaf, bodoh. Udah punya Allah yang begitu baik, asal kita nurut aturannya yang di Alkitab, rajin, terus juga bekerja seperti untuk Tuhan, lakukan yang terbaik, mengandalkan Tuhan, beriman dan segala macamnya, pasti hidup kita terjamin. Tapi ya tetap aja kita khawatir. Saya juga nggak bisa kasih tahu ini solusi utama dari ketidakkhawatiran. Karena saya jujur juga masih struggle, berjuang melewatin itu semua. Kalau saya kalau saya bagiin ya cara-cara apa aja yang saya lakukan dalam hidup saya. Pertama ya harus bersyukur, itu pertama. Kedua, melatih orang sekitar untuk bersyukur juga. Karena bersyukur itu harus disebarkan. Soalnya kekhawatiran dan kecemasan itu juga menular gitu. Jadi supaya itu tidak terjadi, kita harus menularkan hal-hal positif ke keluarga kita. Salah satunya dengan mengajarkan anak-anak kita untuk nyanyi lagu-lagu yang memang bikin iman kita kuat gitu. Terus pelajarin lagi Alkitab, kenalin lagi Tuhan. Karena orang paling tua yang kasarnya nggak mati ya, Henok, di Alkitab itu dia ditulis bahwa dia bergaul dengan Tuhan, dan karena dia bergaul dengan Tuhan, dia diangkat sama Tuhan. Jadi kasarnya, daripada kamu belajarnya jauh, deketannya itu sini, langsung ditarik tanpa ngelawatin kematian gitu. Dan itu semua, maaf ada kabut. Dan itu semua sesuatu yang sangat indah. Kalau kita bisa sadar itu sama Tuhan, mungkin kekhawatiran kita akan jauh lebih kecil. Saya nggak bisa bilang nggak ada, karena ya Tuhan pasti ngasih sesuatu itu ada tujuannya. Ngasih kecemasan, ngasih perspektif pesimis atau cara pandang yang worst case scenario-nya, itu pasti ada tujuannya gitu. Dia nggak pengen kita jadi orang yang delusional atau jadi ngimpinya ngada-ngada gitu ya. Dia pengen kita tetap sadar
lihat, benar-benar lihat juga, terus juga tahu gitu, oh ini baik dan benarnya menurut Alkitab tuh begini loh. Dia pengen kita belajar lebih lagi tentang kebenaran daripada bikin-bikin kebenaran kita sendiri. Dan saya percaya kalau kita bisa kasarnya mengendalikan pikiran kita ya, kita bisa mensortir apa aja yang kita pikirkan dan mensortir apa aja tindakan yang kita lakukan dari apa yang kita pikirkan itu, pasti hidup kita akan jauh lebih baik. Karena ya Tuhan bilang gitu kan, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang mengendalikan dirinya melebihi pahlawan merebut kota. Nah, pengendalian diri ini kan juga salah satunya adalah pengendalian otak kita gitu kan, pengendalian pikiran kita. Kalau kita bisa kendaliin, berarti kan kita lebih daripada pemenang gitu. Dan balik lagi, kalau nggak mau khawatir ya udah andalin Tuhan aja, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita nggak tahu masalah apa yang akan terjadi. Bukan mungkin atau enggak ya, pasti masalah akan datang, cuma nunggu tanggal mainnya aja kapan gitu kan, kapan tanggal tayangnya. Dan balik lagi, selama kita mengandalkan Tuhan, setidaknya kita masih punya alasan untuk bertahan. Kita punya dasar untuk berharap. Dan itu sih yang terpenting dari berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita bareng sama Tuhan, karena Tuhan beserta kita, apapun masalah di kedepannya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti bantuin kita menyelesaikan masalah itu. Semoga kalian yang lagi anxiety, terus panic attack, khawatir dan segala macamnya, depresi mungkin, bisa sadar bahwa ya Allah Bapa di surga pasti mau melihara. Itu aja video hari ini, semoga ngebantu. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Rizky Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Let's go together, one step each day. Bye.